teman-teman. Kali ini aku akan membuat blus batik. Blusnya ini simple aja. Di sini aku pakai ukuran sesuai request dari customer. Yang pertama kita gambar pola depan dulu ya. Di pola depan ini, dari ujung kertas ini kita turun 4 cm. 4 cm ini adalah turun bahu. Lalu kita tarik garis. Lalu dari ujung sini, dari ujung kertas ini kita turun ke bawah 26 cm. cm ini adalah turun lingkar badan. Lalu kita garis. Setelah itu, dari atas ini lagi kita turun lagi, dari paling atas kertas ini kita turun lagi 40 cm. 40 cm ini adalah lingkar pinggang atau panjang punggung ya, panjang punggung. Kemudian kita turun 40 cm dan kita buat garis lingkar pinggang. Nah, di sini garis lingkar pinggangnya. Kemudian dari lingkar pinggang sini kita turun 21 cm atau tinggi panggul. Selanjutnya yang terakhir, dari paling atas lagi kita turun ke bawah 100 cm. 100 cm ini panjang blus. Nah, panjang blus ini kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Bukan ukuran baku. Selanjutnya, di bagian sini, garis bahu ini kita masuk sebanyak 21 cm atau setengah lebar bahu. Di sini aku pakai lebar bahunya 42, makanya di sini dibagi 2 jadi 21. Kemudian untuk lingkar badan di sini 120 kita bagi 4, terus dapatnya jadi 30. Dan polanya di sini aku nggak pakai yang depan lebih besar, belakang lebih, maksudnya di pola ini aku pakai depan belakang itu sama, nggak di bagian biasanya kan pola untuk baju yang press body itu seperempat lingkar badan ditambah 2 untuk bagian, ditambah 1, maaf, seperempat lingkar badan ditambah 1 untuk rumus pola badan depan, dan pola badan belakang itu biasanya dikurang 1. Nah, di sini aku bikin sama, depan belakang sama, makanya lingkar badan dibagi 4, dan lingkar pinggang juga sampai lingkar panggul itu dibagi 4, itu hasilnya ya. Kenapa? Karena di sini bajunya dia minta yang oversize. Nah, kalau untuk oversize aku saranin nggak perlu depan lebih besar, belakang lebih kecil, gitu ya. Untuk lingkar pinggang ini 106, kita bagi 4 sama dengan 26,5. 26,5, terus aku tambahin lagi di sini 26,5 ya. Terus aku tambahin kupnatnya. Kupnatnya aku kasih 2 cm aja di sini. Jadi 26,5 kita tambah kupnat 2 cm. Setelah itu lingkar panggul di sini adalah 122 cm. 122 cm kita bagi 4 sama dengan 30,5. Di sini. Untuk paling bawah di bagian panjang blus, di panjang blusnya ini kita ikutin seperti lingkar panggul terlebih dahulu ya. Tadi 30,5. Setelah 30,5 ini, terus aku keluarin lagi 3 cm. Nah, untuk di sini boleh 3 cm, 4 cm, 6 cm, mau sampai lebarnya kayak apa itu tergantung dari request. Kalau aku di sini 3 cm. Mau 4 juga nggak masalah. Cuman kalau aku kan nanti dia kasih belahan lagi, jadi nggak masalah sih. Sampai 3 cm aja udah cukup. Nah, sudah ya, berarti ini garisnya.
Selanjutnya aku mau hubungkan seperti ini ya. Kemudian di sini ini bagian pinggang ya. Di bagian pinggang ini tadi lingkar pinggangnya adalah 106. Jadi aku masuk 106 kita bagi 10 sama dengan 10,6. Di sini aku bulatin aja jadi 10,5. Nah, berarti dari ujung ini kita masuk 10,5 untuk titik tengah kupnat. Terus karena tadi 2, jadi ke sini dan ke sini masing-masing 1. Jadi lebar kupnatnya ini totalnya 2 cm. Nah, kita bikin lagi. Ini cuman garis patokan ya, biar garisku lurus. Nah, aku bikin tinggi kupnatnya ke atas 12, ke bawah 12. Jadi total 24 cm. Tanda dulu. Biasanya kupnat ini kalau bajunya press, aku di bagian sininya aku biasanya bikin sedikit begini, agak bulat, agak ngebulat gini, nggak lurus. Tujuannya biar baju itu makin bagus ketika dipakai, plek ketiplek di badan nggak ada longgar-longgarnya, nggak ada kayak kain-kain longgar. Tapi karena ini dia juga bakal oversize, jadi aku bikin lurus aja. Jadi memang ya teman-teman, untuk pola baju longgar sama baju press body itu ada treatmentnya masing-masing berbeda. Jadi itulah kenapa pola itu sebenarnya nggak baku ya, begini harus begini semua, nggak mesti. Jadi kalau untuk baju longgar ini memang kita utamakan kenyamanan dipakai. Lalu lingkar kerung leher, aku pakai ukuran standar aja. Karena di sini LD-nya 120 yang aku bikin, jadi aku ke sini, dari ujung sini ke ujung, aku bikin 9 cm ya. Ini ukuran standar. Karena di sini ke 9 cm, karena dari sini ke sini 9 cm, berarti dari ujung ini ke bawah adalah 10 cm. Ya, saya ulangin, dari sini ke sini 9 cm, dari atas sini ke bawah adalah 10 cm, selisih 1 cm. Kemudian kita gambar seperti ini ya. Ini adalah lingkar kerung leher. Nah, leher depan. Tadi 21-nya ada di sini kan, udah kita tandain yang 21. Nah, jadi ini ke sini kita hubungkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat kerung lengan. Di sini juga kita bikin garis lurus dulu. Nah, garis bantu aja. Selanjutnya dari sini ke sini kita bagi 2. Di sini kita dapat 22 kurang. Kita bagi 2 aja jadi 11 aja ya di sini. Nah, tengah-tengahnya di sini. Kemudian dari tengah-tengah ini kita masuk 2 cm. Kita ukur dulu ya, masuk ya. 22 cm. Jadi setelah itu kita hubungkan dulu dari ujung ini ke titik yang masuk 2 cm tadi seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan boleh penggaris siku, boleh pakai penggaris ini, yang mana aja menurut kalian nyaman ya. Aku ulangin ya, terlalu turun. Kita bentuk-bentuk lagi. Nah, seperti ini.
Kemudian kita bikin untuk pola belakang. Jadi pola depan, pola belakang itu satu pola aja, nanti kita jiplak. Nah, jadi untuk pola belakang cuman perbedaannya di leher sama kerung lengan. Nah, kita bikin perubahannya untuk kerung belakang dari sini ke sini sama 9 cm sesuai dengan pola depan. Tapi untuk turunnya kita bikin, biasanya 1 cm, cuman karena dia di sini pakainya agak longgar, jadi aku turunin 2 cm. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ini pola belakang. Yang biru ini pola belakang dan seterusnya sama ya. Cuman di bagian badan sama, cuman di bagian leher yang berbeda. Terus di sini kita dari yang titik ini kita keluarkan 1 cm. Nah, di sini ya. Kemudian kita gambar. Di sini kerung lengannya kita ukur lagi benar apa enggak, sesuai apa enggak, atau dia terlalu longgar atau terlalu sempit. Nah, kalau dia terlalu longgar nanti kita bisa naikkan. Kalau seandainya ininya terlalu sempit kita turunkan. Nah, jadi ini nih ukurannya nggak baku ya, turun ini nggak baku. Caranya kita ukur, kita cross check. Meteran seperti ini kita berdirikan. Nah, kita ukur dulu belakangnya. Belakangnya lagi kita tambahkan. Nah, ukurannya di sini 54 ya. Kalau 54 masih boleh untuk LD 120. Sebenarnya dia ini dari 50 sampai 52, cuman kan dia diminta lebih longgar lagi ya. Jadi ini sudah sesuai. Selanjutnya kita proses pemotongan. Pemotongannya gimana caranya? Ntar kita kasih tanda tadi 54 ya kerung lengannya. Nah, kita kasih tanda seperti ini. Di sini aku gunting dulu ya, biar nggak bolak-balik. Aku untuk lengan nanti dulu, aku selesain dulu, aku gunting dulu ini. Baru selanjutnya nanti aku bikin pola lengannya. Nah, kita mengguntingnya jangan di bagian yang merah ini dulu, tapi yang bagian biru ini ya, yang pola belakang. Seperti ini. Baru lanjut ke bahu. Nah, untuk di bagian kerung lengan, kita selesaikan dulu yang paling terluar, yaitu pola badan belakang, pola lengan belakangnya. Jangan digunting yang bagian merahnya itu ya. Selesai, kemudian kita jiplak. Cara jiplaknya itu kita lihat ini masih muat nggak kainnya. Kain kertasnya, nah masih muat ya. Kita jiplak. Di ujung sini kita ratakan, bagian sisi ini, bagian depan tengah ini. Semat jerem pentul biar nggak geser. Jadi kita gunting. Ini kita gunting sesuai dengan pola depan. Istilahnya kita ngejiplak. Aku tembusin dulu ya untuk kupnatnya biar gampang nanti kita jiplak. Selanjutnya kita buka nih,
kita ambil yang pertama kita gunting tadi. Nah, yang pertama kita gunting tadi. Setelah itu kita gunting nih. Jadi kita gunting yang bagian ini, yang merahnya kita gunting. Selanjutnya kita gunting lagi, kita buang lagi bagian yang ini merahnya ini. Ini dia. Ini kita gambar dulu kupnatnya. Seperti ini. Tadi udah ada tandanya, tinggal kita. Nah, ini kita beri tanda TB. TB ini adalah tengah belakang. Nah, nanti di belakang ini kita bikin resleting. Terus kita tandain juga ini TM. TM ini artinya tengah muka. Nah, sekarang kita bikin kerung lengannya. Kita simpan ini polanya ya, udah jadi. Untuk pola lengan, lipat dulu. Lipat secukupnya aja ya. Soalnya sayang, kertasnya masih bisa dipakai. Karena lengan kan nggak terlalu banyak pakai kertas. Nah, kita bikin lipatan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bikin pola lengannya. Caranya, dari ujung sini kita turun ke bawah sepanjang panjang lengan. Panjang lengannya di sini adalah 55 cm. Nah, 55 cm di mana? Dari ujung sini ke bawah 55 cm. Itu adalah panjang lengan. Terus dari atas sini kita turun ke bawah sepanjang tinggi puncak lengan. Nah, tinggi puncak lengannya aku pakai di sini 13 cm aja. Atau kalian bisa juga pakai rumus 1/4 lingkar kurung lengan. Nah, 1/4 lingkar kurung lengan itu adalah tinggi puncaknya. Kalau di sini harusnya tadi 13,5 ya, cuman aku bikin di 13 saja. Jadi ini adalah garis puncak lengan. Tinggi dari atas ke bawah ini 30, itu tuh tinggi panjang siku maksudnya. Panjang siku di sini aku pakai ukuran 30, ini ukuran standar. Jadi untuk kerung lengannya dari sini tadi kan kerung lengannya tuh 54. Nah, 54 ini kita kurangin 8. Nah, 54 kurang 8 sama dengan 46. 46 ini kita bagi 2. Maka hasilnya adalah 23. Nah, 23 itu jadinya dari sini keluar di garis puncak itu 23 cm. Nah, di sini ya. 23. Selanjutnya kita buat garis begini ke ujung. Nah, di sini kita kira-kira aja, kita bagi seperti ini. Nah, ya.
kurang lebih kita bagi filling aja, alias bagi 3. Kalau kalian belum bisa main filling, kalian langsung bagi 3 aja. Kita bentuk seperti ini, menyentuh yang naik 2 cm, dari sini ke sini naik 2 cm, kita sentuh, terus itu ini kita sentuhkan juga ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Selanjutnya lingkar sikunya ini aku bikin di sini 17,5 aja. Nah, lagi-lagi ini nggak baku, ini sesuai dengan request customer. Kalau di bawahnya aku bikin 14. Ya. Lalu kita hubungkan seperti ini ya. Nah, dan ini di atasnya pakai penggaris siku. Nah, jadi selanjutnya kita bikin untuk bagian belakangnya itu, ini kan dia turun ya. Nah, untuk bagian belakang itu dia nggak turun, dia agak naik alias lebih keluar dari garis merah ini. Kenapa? Tadi kan di badannya itu bagian kerung lengan itu kan dia lebih menjorok ke dalam. Nah, jadi terus bagian belakangnya itu dia keluar 1 cm. Nah, di sini juga di pola lengan juga kita berlakukan seperti itu. Kita kasih keluar sedikit lah ya daripada ini. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ini untuk depan, ini bagian belakang. Nanti kalian juga nggak bisa sembarangan tuh nempel-nempel apa, nyambungkan lengan ke badan. Nanti harus sesuai, untuk badan depan nempelnya untuk lengan badan depan juga biar nyaman dipakai. Di pola ini nih pakai manset. Mansetnya itu 3,5. Kita kurangin 3,5. Nah, buat garisnya sesuai, kita kurangin ya 3,5 untuk manset. Nah, manset. Jadi kita gunting. Guntingnya gimana? Guntingnya juga nggak sembarangan. Kita gunting dulu bagian sini, bagian depan nih, bagian atas ya. Sebentar, hampir aja lupa. Tadi kan 54, kita cross check dulu. Sesuai nggak? Kalau di sini di badannya 54, di lengan nggak boleh kurang. Kalau bisa sama, kalaupun lebih 1 cm atau 2 cm dia masih boleh. Nah, di sini aku dapat 55,5. Nah, kan tadi aku bilang kalau lebih 1 sampai 2 nggak masalah. Berarti ini 50 di badan 54, di sini 55,5 nggak masalah. Udah kita gunting, ini udah fix. Kita gunting dulu nih yang bagian birunya atau bagian badan belakang. Badan belakang ini selalu lebih keluar. Itu ciri-cirinya ya daripada badan depan. Buang aja sampai bawah biar enak nyimpan kertasnya. Selanjutnya kita buang nih si manset. Nah, jadi dibuang mansetnya. Selanjutnya kita buka, kita buang dulu nih, ini kan udah dibuka, kita buang yang merahnya. Nah, selesai. Jangan lupa kita kasih pengingat, di sini kita catat, kasih catatan manset
Mansetnya itu tadi 3,5 cm kali panjangnya aku bikin 12 cm aja. Nah, panjang manset 12 cm dengan lebar manset 3,5. Tinggi manset 3,5 dengan lebar 12 cm itu ya. Nah, polanya udah jadi, kita selanjutnya oh ya, kita kasih tanda dulu nih. Kita kasih tanda terakhir. Kita kasih tanda karena tadi aku bilang ada belahannya. Belahannya itu panjangnya 30 cm. Biar nggak kelupaan, nanti pas di kain kita tinggal kasih tanda ngikutin di pola ya. Panjang belahannya itu 30 cm. Nah, di sini belahannya nih. Biar nggak lupa gitu. Nah, ini polanya udah jadi. Selanjutnya kita akan ke tahap pemotongan kain.